Loh, masih nonton? Hmm, cerita apa ya malam ini? Oh ya, tadi saya ketemu orang bilang ke orang lain ya. Dia memarahin orang itu. Nggak punya otak. Nggak punya otak. Emang situ punya? Ya gitu dah. Banyak orang itu heboh tentang punya otak. Enggak gitu ya. Sebetulnya otak itu gunanya apa? Mayoritas orang akan mengatakan untuk berpikir gitu ya. By default gitu ya. Berpikir. Mau mikirin apa gitu ya. Dipikir doang nggak selesai-selesai juga masalah. Kita suruh sekolah, suruh lulus, setelah lulus juga masih sama juga. Mikir aja. Kerja, action, belum tentu. Oke, otak. Kalau Anda lihat pada waktu kita mengalami hal yang tidak enak, bisa berpikir dengan baik? Enggak, ya. Otak Anda memberontak ketika Anda dalam situasi yang nggak enak. Apalagi ketika Anda kesakitan. Bisakah kita berpikir jernih? Mau mikir gimana, orang nahan sakitnya sudah menyiksa gitu kan. Nah, jadi tadi ada situasi yang tidak enak, ada situasi yang menyakitkan, apalagi kalau Anda dipaksa melakukan hal-hal yang Anda nggak suka, bisa berpikir untuk menyelesaikan. Enggak, memberontak pasti otaknya ya. Jadi bertahun-tahun saya belajar dari banyak orang, banyak guru, belajar mengenai mind ya. Akhirnya saya sampai pada satu kesimpulan bahwa otak atau pikiran kita by design ya, dia digunakan untuk menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak kita sukai, tidak mengenakan, tidak nyaman buat kita, dan hal-hal yang menyakitkan. Masa iya? Bener nggak? Ya mati aja ya. Jadi kalau Anda tidak menyukai sesuatu, otak Anda akan mulai mencarikan hal-hal itu di sekitar Anda. Kasih tahu Anda, di sini ada hal yang yang Anda nggak suka itu loh. Jangan ke sana. Di sini ada loh hal yang tidak Anda suka itu, jangan ke sana. Kan gitu. Jadi kita kalau nggak menyukai sesuatu, kita akan makin sering melihatnya. Jadi otak kita mendukung kita mencarikan hal-hal yang tidak kita sukai. Ya, untuk apa? Untuk melindungi kita dari melakukan atau menikmati atau terpaksa menggunakan hal yang tidak kita sukai tersebut. Ya, makin benci dengan orang merokok, makin sering kita ketemu orang merokok. Ya, maksudnya otak gimana? Menghindarkan, di situ ada orang merokok, jangan ke sana kan gitu ya. Jadi otak kita itu melindungi kita dari hal-hal seperti itu. Ya, mungkin beberapa orang mengatakan nggak gitu juga ya nggak apa-apa juga ya. Kalau Anda nggak nyaman dengan sesuatu, seperti tadi saya ngalami sesuatu yang nggak nyaman ya, di jalan ada orang membentak saya gitu ya. Ya saya nggak tahu kenapa dia membentak saya gitu kan, cuma saya nggak nyaman aja dibentak ya. Selesai itu gimana, dia orangnya udah membentak, udah pergi, dan saya masih kepikiran gitu kan, lihat orang dan sebagainya di jalan tuh. Ngapain kita was-was, jangan sampai kita ketemu atau dibentak orang lagi kan gitu ya. Otak saya mulai mencarikan,
ini kira-kira berpotensi membentak atau enggak? Ya, begitulah otak ya. Nggak enak kan? Nah, celakanya yang menyakitkan, Anda mungkin ya di PHP lah sama orang. Anda sakit hati gitu. Makin sering Anda ketemu orang kayak gitu. Kenapa? Karena otak Anda ngasih tahu. Ini loh yang kayak kemarin. Ya, tukang PHP. Jadi, dia akan mencarikan kita. Ya, orang bilang attract gitu ya. Ya, mungkin juga attract, tapi sebetulnya otak kita malah mencarikan fakta di sekitar kita. Jadi dari sekian banyak fakta, dia memaksa kita fokus pada satu dua hal yang memang tadi tidak kita sukai, tidak nyaman untuk kita, dan menyakitkan. Ya, 3 hal itu yang dimunculkan otak, di highlight gitu ya. Kita jadi lebih sering melihat itu. Kenapa demikian? Karena kita punya yang namanya sistem perlindungan diri, self defense mechanism, ya. Itu sebabnya otak selalu mengajak kita bertemu dengan hal itu. Contoh lain, ya, kalau saya berarti mengatakan bahwa otak mengumpulkan data yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Sorry. Pernah nggak Anda melakukan sesuatu kesalahan? Ya, apa yang Anda lakukan setelahnya? Langsung minta maaf? Enggak, karena minta maaf itu nggak enak. Ya, apa yang Anda lakukan pertama kali? Benar, melakukan pembenaran. Ya, kita berusaha melakukan pembenaran terhadap diri kita. Ya, sama dengan hal kita yang nggak suka tadi. Kita akan makin sering melihat sesuatu, mengkonfirmasi, bener kan aku nggak suka ini, bener kan aku nggak suka ini, gitu ya. Seperti itu. Itu salah satu gunanya otak ya. Jadi ada pembenaran di satu sisi, mencarikan data yang sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita, gitu ya. Yang ada di pikiran kita yang disimpan berarti hal-hal yang apa? Untuk perlindungan diri. Ya yang tadi, yang tidak menyenangkan, tidak Anda sukai, dan menyakitkan. Itulah self-defense mechanism. Tentang bagaimana kita akan mengubah hal itu, mungkin sekarang kita perlu menyukainya, karena kalau selama kita nggak menyukai, mungkin kita nggak punya uang, nggak punya peluang usaha. Kita benci sama orang kaya, mungkin kita nggak punya peluang usaha, gitu ya. Sulit lihat orang kaya, gitu ya, makin benci. Tapi justru kita mulai harus bekerja sama dengan orang kaya. Bagaimana cara mengajari otak untuk supaya bisa seperti itu? Besok aja ya kita bahas. Saya udah ngantuk. Dah.